Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah tentang bagaimana kita merasakan kebahagiaan di saat terjadi perubahan. Tentu tidak mudah menghadapi perubahan yang selalu terjadi di setiap kehidupan kita, di setiap waktu kehidupan kita. Kita semua memahami bahwa perubahan itu pasti terjadi. Tetapi kalau perubahan dari buruk menjadi baik, itu kita dengan mudah menerima. Misalnya kita sakit, kemudian sembuh, itu adalah perubahan. Dan kita bisa menerima itu dengan senang hati. Kemudian dari kesulitan mendapatkan pekerjaan, kok sekarang jadi mudah sekali ya mendapatkan pekerjaan dalam suasana seperti ini? Itu akan mudah kita terima. Demikian pula ketika kita mendapat pujian, mendapat penghargaan, mendapat perhatian, sangat mudah kita menerima itu semua sebagai satu kenyataan dalam kehidupan kita. Tetapi bila yang terjadi sebaliknya, dari kondisi kita punya pekerjaan, kemudian menjadi tidak punya pekerjaan, punya kesehatan, kemudian menjadi hilang kesehatan, punya harta, menjadi tidak punya harta, punya pasangan hidup, menjadi tidak punya pasangan hidup, punya keluarga, menjadi tidak punya keluarga, dan seterusnya, masih banyak sekali perpisahan-perpisahan ataupun perubahan-perubahan yang kita hadapi tapi dalam kondisi yang negatif, maka itu tidak mudah untuk kita terima. Kadang-kadang kita bisa mengalami kesedihan, bercucuran air mata, sulit untuk tidur, stres dan sebagainya selama beberapa waktu. Saya katakan beberapa waktu karena setiap orang tidak sama. Ada yang mungkin 2-3 hari sudah selesai. Ada yang seminggu 2 minggu masih stres. Ada yang sampai bertahun-tahun masih stres. Saya ingat sekali ada salah satu teman di wihara dahulu. Jadi saya melihat dia kondisi fisiknya kurang begitu sama dengan orang lain. Jadi tubuhnya ini banyak sekali seperti tonjolan-tonjolan di seluruh tubuhnya. Kemudian saya waktu ketemu dia ya, selain tonjolan di tubuhnya itu, juga punggungnya ini sudah melengkung. Sehingga dia menjadi tingginya tidak sama dengan rata-rata kita di Indonesia. Cukup kecil. Kemudian saat waktu kita ngobrol-ngobrol, kita itu ditunjukkan foto dia waktu masih remaja. Duh, saya kaget. Saya lihat, ini kan wanita ya. Jadi dulu teman saya di wihara. Jadi, kok hebat, penampilannya bagus, tingginya normal, semuanya oke lah. Kemudian saya secara tidak langsung bertanya kepada orang ini, kenapa kamu bisa ada perubahan dari yang dulu bentuknya demikian bagus, demikian ideal, kok menjadi seperti hari ini? Kemudian orang ini menceritakan pada zaman dia bersekolah dulu.
Dia mengatakan bahwa saya dulu sekolah dan tinggal di asrama, dan saya punya teman kamar, jadi sesama wanita teman kamar. Kita sekolah bareng, kemudian ya belajar bareng, bersama-sama, ya pulang juga bersama-sama, tidur juga di dalam satu kamar di asrama tersebut. Asrama putri itu berbeda dengan asrama putra yang ada di sisi tempat lain dari bagian sekolah tersebut, dipisahkan itu. Dan pada zaman itu agak sulit pria dan wanita itu bertemu, terutama di peraturan sekolah tersebut. Sehingga ketika teman saya itu ingin bercerita, ingin berbagi dengan, ya mungkin istilahnya itu ada orang yang dia sukai, pria yang dia sukai, dia tidak bisa mengungkapkan secara langsung, dia menitipkan surat lewat teman kamarnya itu untuk diberikan kepada pria yang dia sukai, teman kelas juga sebetulnya. Nah, kemudian dia sering melakukan itu, kemudian ada balasan dan lain sebagainya. Ya, kemudian pada masa-masa tertentu kadang-kadang dia juga kirim mungkin alat tulis sebagai kenang-kenangan, dia ulang tahun, kadang dia memberikan mungkin baju dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali kenangan-kenangan seperti itu. Dan demikian pula prianya juga memberikan banyak kenangan. Proses untuk berbagi dengan surat ini cukup lama, sampai mereka akhirnya lulus sekolah. Tetapi setelah lulus sekolah, teman saya itu mendapatkan undangan pernikahan dari pria yang dia sukai itu, tetapi menikahnya adalah bukan dengan dirinya, tapi dengan teman kamarnya yang biasa disuruh dititipin surat maupun hadiah-hadiah tersebut. Jadi mereka itu malah karena sering dititipi, mereka menjadi dekat dan akhirnya malah menjadi pasangan hidup. Nah, teman saya ini tidak bisa menerima perubahan itu. Dia tidak bisa bahagia saat menghadapi perubahan. Dan dia stres luar biasa. Waktu saya bertemu dengan dia, itu sebetulnya sudah 9 tahun. Dia berpisah, kejadian itu sudah 9 tahun. Dia ditinggal menikah oleh orang yang dia sukai itu. Tapi dalam 9 tahun itu, tiap kali mengingat peristiwa itu, dia menangis. Dan dia sulit tidur, dan dia stres. Dan karena dia selalu menangis, dia selalu membungkuk dan lain sebagainya, tubuhnya itu dia berubah. Kemudian tubuhnya yang dulunya mulus bersih itu akhirnya keluar tonjolan-tonjolan banyak sekali di tubuhnya. Dan kemudian waktu dia menceritakan itu pun dia masih sedih. Dan ketika dia menceritakan itu pun dia membuka satu kotak yang isinya adalah hadiah-hadiah yang diberikan pria itu, termasuk surat-surat yang diberikan pria itu masih disimpan dalam 9 tahun dan masih tetap menginspirasi dia untuk selalu sedih, untuk selalu menangis dan tidak siap menghadapi perubahan. Ini kisah nyata seperti ini kemudian mengkondisikan kita untuk merenung bahwa kalau kita tidak siap menghadapi perubahan dari kebahagiaan jatuh ke dalam penderitaan, benar-benar kita itu menjadi berubah, baik cara berpikir maupun fisik kita. Orang yang kita stresi sudah menikah, dia itu orangnya sudah menikah dengan temannya kamar tadi, tapi dianya sendiri dalam 9 tahun selalu menangis, sehari bisa berkali-kali. Nah, saudara-saudara,
Ini kalau tadi di dalam Dhammapada disampaikan bahwa walaupun seseorang bisa menaklukkan ribuan orang dalam ribuan kali pertempuran, tapi sesungguhnya orang yang bisa menaklukkan diri sendiri, itulah penakluk sejati. Nah, bagaimana sekarang menaklukkan diri sendiri? Menaklukkan diri sendiri itu kalau di dalam Dhamma adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Ada bayangkan saja, penakluk ini apa kok? Orang yang ditaklukkan itu apa? Orang yang ditaklukkan berarti orang yang menurut oleh si penakluk. Satu contoh yang paling sederhana adalah, kalau mungkin kita sih dalam masyarakat sehari-hari jarang ya menaklukkan kuda, tapi mungkin Anda pernah menonton film tentang kuda liar, bagaimana cara menaklukkannya. Jadi kuda itu tidak biasa ditunggangin. Tapi kalau ada orang naik, kemudian dia berusaha melemparkan. Dia melompat-lompat setinggi mungkin sampai orang yang duduk di punggungnya ini kalau bisa lompat. Tetapi orang yang bisa menaklukkan itu, dia pegang kuat-kuat kuda ini. Dia gunakan kedua kakinya untuk menjepit perut kuda itu dengan sekuat tenaga. Sampai akhirnya kuda itu melompat-lompat, nggak bisa-bisa, tidak bisa melewatkan, tidak bisa melemparkan orang yang berada di punggungnya. Akhirnya dia takluk, dia menyerah, dan akhirnya dia menurut. Mau disuruh belok kanan, belok, disuruh belok kiri, belok, suruh maju, maju, suruh lompat, lompat. Itulah kuda yang sudah ditaklukkan. Nah, kalau tadi dikatakan, seseorang akan menjadi penakluk sejati kalau menaklukkan diri sendiri. Artinya, kalau diri sendiri ini bisa dikendalikan, menghadapi perubahan, maka dia adalah penakluk sejati. Saudara-saudara, sekarang marilah kita merenungkan diri kita masing-masing. Ketika kita menghadapi perubahan dari penderitaan menjadi kebahagiaan, kita sudah nggak usah ngomong, pasti senang, pasti bisa pernah menolak, dan kita akan ketawa dengan lebar. Dari duka menjadi suka, ya, dari sakit menjadi sehat, kita pasti ketawa lebar. Tapi sebaliknya ketika kita dalam kondisi bahagia menjadi tidak bahagia, kalau kita tidak mampu menaklukkan diri sendiri, kita bisa seperti kuda yang akan melemparkan orang yang menduduki dan kita bisa terlempar dari punggung kuda, atau kalau jangka panjang, mungkin pengalaman teman saya dulu bisa terjadi juga pada kita. Karena dia manusia, dia bisa mengalami seperti itu, maka kita sesama manusia juga punya kemungkinan mengalami seperti itu juga. Karena itu sekarang, dalam kesempatan yang baik sekali di dalam sebulan pendalaman Dhamma ini, kita akan mencoba mencari cara bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita ketika kita menghadapi perubahan, sehingga kita bisa berbahagia saat menghadapi perubahan. Yang tema kita pada kesempatan ini. Saudara-saudara, hal yang perlu kita renungkan pada saat terjadinya perubahan adalah bahwa perubahan itu wajar, bukan sesuatu yang aneh. Kita sebetulnya sudah mengerti itu dengan baik sekali. Kalau kita melihat di jendela, semua cuaca ataupun langit di luar gelap, itu tidak gelap selamanya. Tadi beberapa jam yang lalu masih terang. Beberapa belas jam yang lalu malah masih pagi. Nanti beberapa jam kemudian dia juga akan pagi. Jadi ini semua selalu berproses. Kita tahu itu ada gelap, ada terang. Kemudian kita juga tadi pada saat meminta tuntunan sila, ada disebutkan sila yang ke-6, yaitu tidak makan setelah jam 12.
siang atau setelah tengah hari. Kita juga tahu bahwa kita setelah jam 12 siang ini kadang kita juga bisa merasa lapar pada awal-awalnya ya. Jadi kadang malam pun kita, aduh lapar, tapi ya saya sudah menjagalah supaya saya bisa menjalankan sila ini dengan sebaik-baiknya. Kita tahu ada kenyang, ada juga lapar. Kemudian kita juga tahu kadang-kadang pekerjaan bisa berubah dan sebagainya. Itu semua kita sudah tahu dan itu banyak sekali contohnya yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah tahu, bagaimana kita sekarang mendalami dan menghayati bahwa perubahan itu sebagai kenyataan, kalau kita stres, seperti teman saya tadi, stres, itu adalah karena pikiran saya tidak bisa menerima perubahan. Perubahannya sudah jalan dengan sendirinya. Perubahan adalah alamiah. Tetapi sikap mental kita terhadap perubahan itu kita yang buat. Perubahan alamiah. Jadi kuda tadi melompat-melompat itu dia alamiah. Karena dia tidak mau menerima perubahan, dia lompat. Kemudian sikap kita menjepit perut kuda, sikap kita memegang kendali sekuat tenaga, itu adalah pilihan kita. Sampai akhirnya kuda itu tunduk. Demikian pula dengan teman yang tadi saya ceritakan di awal itu, lelaki yang dia sukai, dia sudah menikah, dia tidak dipikirkan lagi. Tetapi sikap kita menghadapi perubahan itu yang harus kita kuasai. Nah, sekarang bagaimana cara menguasainya? Bahwa di dalam kehidupan kita ini, yang disebut perubahan itu apa? Yang disebut perubahan itu adalah dimensi waktu. Yang membuat berubah adalah waktu. Tadi terang, sekarang gelap. Besok terang. Itu adalah permainan waktu. Tadi kenyang, sekarang lapar, besok kenyang. Itu perubahan waktu. Tadi sakit, sekarang sehat, besok mungkin sakit lagi. Semua hanya dipermainkan oleh waktu. Kalau demikian, sekarang kita dalam pengendalian diri ini, kita harus memahami bahwa sesungguhnya dimensi waktu itu ada hanya dalam pikiran kita. Tadi itu ada di dalam pikiran kita sebetulnya karena hanya khayalan. 1 jam yang lalu itu hanya ada khayalan, kenangan kita saja, ada hanya di dalam pikiran bahwa 1 jam yang lalu saya bertemu dia. Kenyataan saya mungkin sekarang sudah tidak ketemu dia. 1 jam yang akan datang itu juga khayalan, karena itu belum tentu terjadi. Nanti 1 jam lagi saya mau ketemu dia, belum tentu. Tetapi kenyataan adalah saat ini. Tadi dan nanti dan tadi hanyalah pikiran kita. Kalau demikian, saudara-saudara, perubahan itu kenyataan, sikap mental kita menghadapi perubahan itu sebetulnya adalah dengan mengetahui bahwa dimensi waktu itu sebetulnya hanyalah saat ini, maka sekarang kita harus belajar hidup adalah saat ini untuk siap berbahagia menghadapi
perubahan. Jadi kuncinya supaya kita bahagia menghadapi perubahan itu sebetulnya adalah hidup pada saat ini. Kenapa? Karena yang membuat tidak bahagia itu masa lalu ataupun masa yang akan datang. Kenyataan saat ini itu sebetulnya kita bisa memperbaiki perubahan di masa lalu yang mungkin buruk, dan kita bisa meningkatkan ataupun mempersiapkan diri kalau di masa depan terjadi hal yang buruk juga. Jadi saat ini sebetulnya yang kita miliki. Tadi sudah lewat, nanti belum datang, saat ini kenyataan, dan saat inilah yang kita miliki, dan saat inilah sikap mental kita yang harus kita perbaiki. Nah, sekarang apa yang harus kita perbaiki ketika menghadapi perubahan, khususnya ketika perubahan itu pada hal yang buruk? Hal yang kita harus persiapkan adalah bahwa dalam setiap perubahan selalu ada peluang baru. Setiap perubahan ada peluang baru. Itu yang nomor satu. Dari mana ini ceritanya? Ceritanya adalah, kalau sekarang ini kita sebulan pendalaman Dhamma, tentu kita untuk persiapan saat Waisak, yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Cerita Waisak ini adalah puncak perjuangan Pangeran Siddhartha. Karena Tri Suci Waisak berbicara tentang kelahiran Bodhisattva. Bodhisattva Buddha ini, Bodhisattva Siddhartha Gautama ini mencapai kebudaan sebagai peristiwa yang kedua, dan Siddhartha Gautama yang sudah menjadi Buddha ini wafat atau parinibbana sebagai peristiwa yang ketiga yang kita peringati saat Waisak. Tetapi hal yang paling penting di sini adalah bahwa beliau mencapai pencerahan. Kenapa bisa beliau mencapai pencerahan? Peluang apa yang beliau dapatkan sehingga beliau mencapai pencerahan? Adalah kalau kita tarik 6 tahun sebelumnya, beliau melihat perubahan itu. Ada orang tua, ada orang sakit, ada orang meninggal. Tua, sakit, mati. Sehingga beliau bertanya kepada Cana yang mengikuti beliau sebagai sais kereta. Apakah aku bisa tua, sakit, dan mati? Oh, bisa. Kita semua bisa tua, sakit, dan mati. Beliau menjadi tidak bahagia saat memahami ada perubahan ini. Sehingga beliau berpikir, waduh, aku yang punya harta yang demikian banyak sebagai pangeran, punya kekuasaan sebagai pangeran, tidak bisa mengatasi perubahan. Ini beliau seperti orang yang akan menjinakkan kuda tadi yang melompat-lompat. Sulit sekali mengendalikan kendali kuda ini. Sampai akhirnya beliau meninggalkan istana. Saya mau mencari peluang. Bisa nggak mengatasi perubahan ini? Karena tua, sakit, dan mati ini ternyata bukan hanya berbicara tentang manusia, tetapi tua, sakit, dan mati ini berbicara dari apa saja, segalanya. Ini akan mengalami tua, sakit, dan mati. Bahkan gedung pun akan mengalami tua, sakit, dan mati. Gedung mengalami tua adalah usianya bertambah, sehingga akan menjadi retak sana, retak sini. Kemudian mengalami sakit, mengalami pengelupasan, catnya, dinding-dinding menjadi rontok, gentengnya kemudian menjadi retak, dan mengalami kematian kalau mungkin bangunan itu kemudian roboh, hancur. Dan itu semua mengalami kendaraan, kemudian peralatan kita, dan lain sebagainya. Jadi itu kemudian mengkondisikan kita, ataupun pada saat itu
bodhisattva berpikir, peluang apa yang bisa aku dapatkan untuk mengatasi perubahan. Dan kemudian beliau bermeditasi dengan berbagai macam, sampai akhirnya pada saat purnama Sidhi di bulan Waisak, beliau mencapai pemahaman bahwa sesungguhnya peluang itu adalah mengubah cara berpikir, bahwa ketidakkekalan adalah kenyataan, tetapi sikap mental kita menundukkan pikiran kita, itulah pilihan yang kita bisa lakukan. Dan cara menundukkan pilihan atau cara menundukkan pikiran kita itu adalah dengan selalu sadar bahwa saat ini saya sedang apa. Tetapi untuk bisa sadar saat ini sedang apa, kesadaran yang berjangka panjang ini harus dimulai dengan perhatian. Perhatian yang sesaat-sesaat. Saat ini saya perhatikan saya sedang apa. Saat ini saya perhatikan sedang ini. Perhatian yang terus-menerus menjadi kesadaran yang panjang. Nah, saudara-saudara, tadi sebelum kita berbagi dharma, kita sudah bermeditasi bersama. Sebetulnya meditasi bersama itu, tadi kita sudah sampaikan, cobalah kita memperhatikan kapan napas masuk, kapan napas keluar. Perhatian itu bisa sifatnya pendek-pendek, putus-putus, karena saat kita memperhatikan napas masuk, memperhatikan napas keluar, kadang kita juga masih dengar teman kita mungkin bergerak di belakang sana, di depan sana, mungkin ada kendaraan yang lewat di depan tempat kita duduk dan lain sebagainya. Kita masih mendengar itu, jadi perhatian kita masih putus-putus. Tetapi bagi kita yang sudah sering berlatih, sehingga perhatian kita ini sudah menjadi lebih menyatu, lebih panjang waktunya, yang disebut dengan selalu sadar, saat ini napas masuk, napas keluar, sadar napas masuk dan napas keluar, perhatiannya menjadi semakin panjang, maka kita kemudian batin menjadi lebih tenang. Karena ketika kita mendengarkan gerakan di sana di sini, teman kita bergerak ataupun ada kendaraan yang lewat dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak bisa menerima itu sebagai perubahan. Dengan kita protes, kenapa sih kamu gerak-gerak, kenapa sih di sana di luar berisik dan lain sebagainya. Tetapi ketika kesadaran itu sudah bertahan untuk waktu yang lama, walaupun mungkin kita masih mendengar suara kendaraan, walaupun kita masih mendengar suara teman kita, tetapi kita sudah lebih tahu saat ini saya sadar, saya sedang bernapas. Nah, ini adalah sebetulnya dasar di dalam Dharma yang bukan menjadi tujuan, tetapi hanya dasar saja. Kenapa? Karena dasar ini yang kita latih pagi bangun tidur dan malam mau tidur, yang kita sebut dengan berlatih rutin dalam meditasi. Pagi kita katakanlah minimal 15 menit, malam mau tidur juga 15 menit. Nah, kita sebetulnya membiasakan diri memiliki perhatian yang sepotong-sepotong tadi, ataupun memiliki kesadaran yang panjang, itu menjadi satu kebiasaan. Sehingga kalau menjadi satu kebiasaan, hidup kita nanti sepanjang hari akan selalu berisi perhatian dan kesadaran. Maksudnya bagaimana ini? Pada saat saya setelah selesai meditasi pagi, yang tadi isinya adalah berusaha merasakan masuk dan keluar ini sebagai bentuk perhatian kalau sekali-sekali, kalau bisa sepanjang waktu kita bermeditasi itu menjadi kesadaran, selalu terpusat pada objek, maka sekarang begitu selesai saya mulai melangkah, berdiri dari tempat duduk saya dan saya mulai melangkah, saya sadar saya melangkah kaki kanan, saya sadar melangkah kaki kiri, saya sadar sedang menggosok gigi, saya sadar sedang mencuci muka, saya sadar sedang mandi, saya sadar sedang bersiap-siap bekerja, saya sadar berangkat kerja, saya sadar sedang bekerja, saya sadar sedang telepon, saya sadar sedang berbicara, saya sadar sedang
istirahat siang, makan siang, saya sadar melanjutkan pekerjaan, saya sadar sedang pulang dan seterusnya sampai akhirnya saya sadar kembali untuk berlatih sebelum istirahat. 15 menit kemudian saya sadar saya beristirahat dan saya sadar saat ini saya sedang berbaring, saat ini saya tidur. Itu yang sebetulnya harus kita lakukan sepanjang hari. Kenapa demikian? Karena kesiapan kita supaya kita berbahagia, bahagia itu adalah kondisi mental, bahwa kita ini bisa menerima segalanya sebagaimana adanya, bahwa saat inilah kenyataan, ini dimulai dengan memiliki perhatian dan memiliki kesadaran. Hanya seperti itu saja. Sehingga ketika Anda di perjalanan misalnya, jalannya kok macet, lalu Anda emosi, wah ini mau ke kantor, jalanan macet. Kenapa kita protes jalanan macet? Karena kita membayangkan ada kondisi tertentu bahwa jalan ini tidak macet. Jadi kita bermain dengan dimensi waktu. Kemarin tidak macet, biasanya tidak macet, dulu tidak macet. Jadi kita hanya bermain dengan dimensi waktu. Kemudian nanti kalau macet, saya kan pekerjaannya jadi terlambat dan sebagainya, itu nanti. Saat ini saya tidak bisa mengubah, sudah macet, sudah berhenti, stuck di situ, kendaraan di depan saya berhenti, kendaraan di belakang saya berhenti, saya maju nggak bisa, mundur nggak bisa, balik nggak bisa. Yang bisa saya ubah hanyalah cara berpikir. Ibaratnya naik kuda, saya sudah naik kuda liar tadi, sudah pegang kendalinya, kudanya lompat-lompat, ya saya hanya bisa menjepit paha saya dan juga betis saya, di lutut saya, jepit sekuat tenaga ke perut kuda itu. Tidak ada pilihan lain. Nah, jadi sekarang pada saat saya jalanan macet, bukan emosi kemacetannya. Sekarang saya hanya melihat peluangnya. Apakah yang bisa saya lakukan? Sama dengan Pangeran Siddhartha, begitu stres melihat perubahan, bukan hanya stres terus kemudian bertahun-tahun di rumah hanya sedih, kenapa kok ada perubahan, tapi justru beliau meninggalkan istana untuk mengubah cara berpikir. Demikian pula kita, jalanan macet. Bukan macetnya yang diomeli sekarang, apa yang harus saya bisa lakukan ketika sedang macet. Jadi kita mulai melihat peluang dari sudut yang berbeda. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Oke, kalau gitu mungkin saya harus telepon beberapa klien saya bahwa ada beberapa hal yang bisa saya kerjakan walaupun saya tidak ketemu dengan dia. Nah, jadi apa yang bisa saya kerjakan ketika saya menghadapi kesulitan terhadap perubahan ini? Nah, kalau kita bisa seperti itu, maka perubahan apa saja kita bisa jalani dengan penuh kebahagiaan. Perubahan misalnya yang tadi saya sampaikan gelap. Jadi tadi kan terang waktu saya datang ke biara. Loh kok sekarang kenapa jadi gelap? Kita tidak usah menyesali kegelapan, tetapi sekarang apa yang bisa saya lakukan dengan kegelapan ini? Misalnya dengan gelap, maka saya punya kesempatan berlatih meditasi misalnya. Karena biasanya kalau meditasi kadang lampu dimatikan, sekarang sudah gelap. Ya saya sekarang berusaha melihat peluang bahwa dalam gelap ini saya bisa berlatih meditasi. Ya itu kalau di lampu kita di rumah kadang-kadang PLN lampunya mati misalnya. Kadang-kadang kan kita stres, ya mati, gini-gini ngomel atas lampu yang padam. Loh untuk apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan padamnya lampu itu. Yang kita bisa kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Kita sebagai penakluk diri kita sendiri. Jadi, apa yang bisa saya kerjakan dengan lampu yang gelap ini? Apakah saya meditasi? Apakah saya kemudian dengan lampu yang gelap ini kemudian saya menyiapkan dengan HP, saya hidupkan baterainya, kemudian saya mencari lilin, ataupun mencari misalnya home light ataupun emergency light misalnya untuk dinyalakan dan sebagainya. Jadi apa yang harus saya kerjakan ketika saya menghadapi perubahan? Ini yang kita tanam di dalam pikiran kita. Kemudian kita sekarang tentu akan mengalami usia. Kita bertambah usia. Ini sebetulnya kita juga perubahan. Ya,
Saya ingat sekali ketika saya ke Denpasar awal-awal itu, mungkin saya masih sangat muda sekali, karena saya mungkin masih, waktu itu masih sama Nera ya, di 30 tahun lebih yang lalu. Ada beberapa teman Anda ini di sekitar kita yang belum lahir hari itu. Masih muda sekali. Sekarang kan sudah usia 90. Kita juga ada beberapa teman kita ya sudah, yang dulu ketemu dengan saya waktu saya masih sama Nera, ya hari ini ya tentu sudah usianya sudah kurang lebih segitu. Kita tidak perlu menyesali usia tua itu. Kenapa? Karena memang ini sudah jalannya kehidupan. Tetapi apa yang bisa kita kerjakan ketika kita masih memiliki tenaga, masih memiliki kekuatan di usia hari ini? Itulah peluang. Tidak menyesali yang hilang, tetapi memanfaatkan yang ada. Ketika sekarang rumah kemudian mengalami ketuaan, retaklah, catnya mengelupaslah, jangan ngomel retaknya, jangan ngomel kelupas catnya, tapi apa yang aku bisa kerjakan dengan retaknya ini? Oh, mungkin aku tambal. Oh, ini mungkin aku cat ulang. Dalam banyak kesempatan, kadang kita berubah. Misalnya, sepeda motor mau dipakai kerja, banyak kempes, atau kendaraan mau dipakai kerja banyak kempes, langsung kita ngomel-ngomel, kita tendangi banyak, enggak ada gunanya. Tapi apa yang bisa saya kerjakan sekarang sebagai peluang, bahwa banyak kalau kempes ini apa yang harus saya lakukan? Oh, mungkin saya menggunakan ojek online misalnya, atau apa. Jadi kita langsung siap menghadapi perubahan dengan berpikir perubahan ini semuanya tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah pikiran kita, mencari peluang baru, mencari hikmah atas perubahan yang terjadi. Yang ini sebetulnya sudah diajarkan oleh Pangeran Siddhartha, guru kita yang tiap tahun kita selalu memperingati dalam acara Waisak dengan sebulan pendalaman Dhamma. Sehingga kalau sekarang sudah sekian kali kita mendalami Dhamma, sekian kali kita diingatkan bahwa kita ini harus hidup pada saat ini dengan perhatian dan kesadaran, sudahkah kita siap menghadapi perubahan? Dan sudahkah kita bahagia saat menghadapi perubahan? Kalau kita belum berbahagia saat menghadapi perubahan, berarti kita masih menuntut perubahan itu harus berubah. Padahal yang kita bisa kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Ingat baik-baik, walaupun orang bisa menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, sesungguhnya penakluk sejati adalah orang yang menaklukkan dirinya sendiri. Jadi, sudahkah kita bisa melihat setiap kali ada peluang dalam perubahan? Bagaimana sekarang? Sadar setiap saat dengan perhatian dan kesadaran. Kalau Anda selalu gunakan ini, kita selalu dibimbing untuk berlatih meditasi, sadar napas masuk, sadar napas keluar. Kalau bisa nanti selama 15 menit meditasi selalu menyadari kapan masuk dan kapan keluar dan seterusnya. Kalau itu menjadi kebiasaan, maka kebahagiaan itu akan muncul. Karena itu saudara-saudara, cobalah kita berlatih sedikit-sedikit secara rutin, pagi bangun tidur, malam mau tidur. Kita gunakan perhatian dan kesadaran untuk mengamati diri kita, dan nanti sepanjang hari untuk mengamati apa saja yang muncul di dalam perasaan kita, yang muncul di dalam batin kita, sehingga akhirnya apa saja yang muncul akan menjadi tenggelam. Tetapi kalau kesadaran kita masih kurang, kita masih sering tidak bahagia ketika menghadapi perubahan, maka tidak ada salahnya kita memiliki teman, kalyana mita, teman yang baik untuk saling berbagi, teman yang baik untuk saling menasehati dan lain sebagainya, mengingatkan pada pelaksanaan dharma, karena teman yang baik itu pun menjadi salah satu mengingatkan kita. Karena dharma ini sebetulnya adalah berbicara tentang kenyataan hidup. Sehingga ketika kita mengalami stres, tidak bahagia ketika menghadapi perubahan, kemudian kita
menyampaikan kepada teman dekat kita yang bisa dipercaya, kemudian dia bisa memberikan masukan, dan kita lalu, oh iya ya, memang kuncinya hanya punya perhatian dan kesadaran. Kita diingatkan kembali seperti itu, dan akhirnya kita bersemangat untuk menghadapi perubahan. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kita berbagi Dharma dengan tema bahagia saat menghadapi perubahan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua dan dapat menjadi pedoman untuk kita di dalam kehidupan sehari-hari selalu berbahagia dengan apapun perubahan yang kita temui, yang kita hadapi. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada saudara pembawa acara. Semoga Anda berbahagia. Sabe Sata Awantu Sukitata.